Kan? Ya, silakan sebutkan nama ya sama Saya media. Rina dari Cumi-Cumi Bang menanggapi Oke. tadi barusan saya barusan datang, Roy Suryo baru respon juga mengatakan dia resmi melaporkan abang hari ini terkait ISBN. ISBN. Mungkin abang menanggapi gimana bang? Oh, saya yang jawab atau Bang Arif? Nah, sebetulnya masalah gini, saya jelaskan ya. Kalau bicara tentang ISBN, itu adalah penerbit. Kalau Bang Rismon adalah sebagai penulis. Ya. Yang bisa menjelaskan itu adalah salah satunya itu adalah Arif Iksan di sini mengenai ISBN itu. Yang mengetahui itu. Silakan Bang Arif. Rismon dulu bang, Oh, sedikit Bang Arif. saya masalah ISBN. Iya, terkait Ya kalau mereka yang pernah menerbitkan buku di sebuah penerbit tentu paham. Tugas penulis ya menulis, memberikan tulisannya, ya urusan pengurusan ISBN dan layout segala macam itu penerbit dan percetakan. Siapapun penulis di Indonesia ini yang pernah menerbitkan bukunya di penerbit, maka tentu paham bahwa ISBN itu tugas dari penerbit, udah titik itu aja ya. Ya. Siap hadapi mungkin Bang laporannya Bang, siap hadapi Ya. laporannya Roy Suryo. Laporannya Rosuryo. Ya. Ya, jelas pasti Rismon akan hadapi dan Bang Lecumanan juga akan hadapi untuk itu. Bahkan Ya. bisa dibilang kan kalau misalnya dari kemarin kan abang udah antang-antang aja, udah ada ayam, nggak ada senggol sama sama, terus tiba-tiba hari ini disenggol dan baru aja kemarin dilaporin, itu merasa terganggu juga nggak sih bang? Ini saya udah diem-diem aja, Enggak. campur. Tuh selama 2 bulan ini kan saya fokus ya, hampir 3 bulan tapi masih switch ke sini. Tapi yang paling senyap saya 1,5 bulan ini fokus, inilah hasilnya. Oleh karena itu saya nggak mau memikirkan strategi mereka untuk mengganggu konsentrasi saya. Berikutnya saya akan mempersembahkan buku saya juga tentang Mas Wapres Gibran. Bang, Itu aja. Selain itu juga, Gini, biar abang nah, juga sebelum kembali itu kita masalah kita abang selesaikan ISBN. dipermasalahkan juga, dokter, itu merasa terganggu juga nggak sih bang? Enggak sama sekali. Enggak. Itu ya. Di SBN, oh Pak, Biar ISBN dijelaskan dulu. Bang Biar Arif, satu- Bang Arif. Maju Masih banyak itu aja. Jadi masih banyak ya. Untuk percetakan buku ini Bang Rismon tidak terlibat sama sekali di ISBN. Ya kan dari 10 orang manajemen semuanya tahu kalau ISBN itu yang buat percetakan. Jadi Bang Rismon tidak sama sekali menggiring kita atau memberi masukan untuk membuat ISBN. Jadi percetakan buku saya yang bertanggung jawab di buku itu di antara 10 orang ini. Karena memang saya tidak mau buku ini sama buku yang JWP, ya kan di monopoli. Nah, buku ini saya sendiri yang kena. Dan di ISBN sekali lagi saya tegaskan Bang Rismon tidak terlibat di ISBN ini. Semuanya ada di penerbit, ya. Untuk buku yang berikut ini ISBN insya Allah pakai PT saya sendiri, ya. PT-nya kita rahasiakan dulu. Nanti Ya, untuk yang menarik begini tunggu sebentar. Yang edisi pertama yang dilaporkan Bang Rismon itu yang mengenai Gage itu. Bisa dijelaskan untuk yang Gage itu penerbitnya siapa? Nah, Dia gitu. memang di buku Gibran Endgame ini 2 kali percetakan. Cetakan pertama 5.000, kemudian yang kedua kita masuk 5.000 tapi baru 2.000 Bang Rismon minta di stop bukunya. Ya kan? Jadi untuk yang 5.000 pertama ini memang yang buat itu ISBN-nya penerbit langsung. Di Bandung namanya Kekas Bandung itu yang buat Lekas Bandung ya. Terus yang kemudian yang kedua ini itu ISBN sudah punya Bang Rismon sendiri ya. Jadi yang untuk 5.000 ini kita tidak tahu itu yang buat percetakan sendiri, penerbitnya sendiri yang buat itunya ya. Nanti setelah pemanggilan saya akan jelaskan semuanya. Ya. Oke. Cumi-cumi lah wawancara langsung. Berarti nggak gentar ya Bang ya hadapi laporannya dari Roy Suryo Bang? Ya mereka kan sudah gini, ditahan nggak ya gitu. Ngapain Jadi, sampai jadi ditahan? Berarti saya bisa mungkin dibilang juga juga, akan Bang. menjelaskan yang itu ya. Ini ada indikasi, ini dugaan saya. Karena Bang Rismon itu nanti adalah sebagai saksi di persidangan. Ya. Jadi ada upaya, dugaan saya ya, ada upaya dari mereka untuk tidak ya, membuat bahwa Rismon itu akan menjadi saksi di persidangan nanti. Karena ini akan membuka semua yang di belakang itu ya selama ini yang dilakukan oleh mereka. Maka mereka melakukan yang namanya pelaporan dan pelaporan, termasuk dengan Bang Lecumanan dari Peradi Bersatu untuk itu. Ya, untuk hal itu ya kami melihatnya tidak ada kata mundur untuk kita hadapi ya, karena semua yang telah kita lakukan adalah on the track ya sesuai dengan kaidah hukum itu. Ya, jadi tidak ada masalah untuk itu. Silakan. Bang Rismon berarti ini bisa dibilang juga sebagai
ngulur-ngulur waktu mereka P21 dong dengan ada laporan-laporan dari Kok ulur-ulur P21 kan sudah confirm. Maksud saya karena sudah jadi karena takut dia jadi berusaha untuk mengalihkan gitu. Kayaknya Ada. kita hanya menunggu penangkapan aja dan sidang, udah itu aja. Ya setidaknya mengganggu konsentrasi saya kan. Enggak, P21 udah clear. Jadi rekan gini jawabannya ya. Kita udah berkali-kali dalam penegakan hukum ini ada yang disebut problem solving. Ini sebenarnya udah berkali-kali saya katakan. Kedua, ongoing concern. Ketiga, create case by case. Jadi menciptakan kasus lagi di atas kasus ini agar kacau balau. Ya. Jadi mereka ini sekarang masuk kategori ketiga, saya katakan bikin laporan lagi, create case by case. Itu dalam penegakan hukum sebenarnya cara yang memalukan. Jujur, kurang kerjaan. Jujur. Sebenarnya seperti yang dilakukan oleh kita ini sekarang RJ, yaitu to the point. Selesai. SP3 to the point gitu loh. Jadi jangan bikin laporan lagi yang nggak perlu laporkan juga. Dan belum tentu laporan itu semua diproses. Memang pekerjaan Polda Metro Jaya ini hanya mengurusi kita aja. Waduh, tidaklah. Jadi ingat itu ya, mereka masuk kategori circle create case by case. Case by case. Bayangkan itu. Menciptakan masalah dan masalah. Bangsa ini pun tidak mau itu. Penegakan hukum itu membobrokkan penegakan hukum di Indonesia. Saya kira itu rekan-rekan kita Ya. tegas-tegas saja. Mungkin kalau saya tambahkan adalah lebih baik mereka itu berkonsentrasi bagaimana mengumpulkan barang bukti yang bisa di-challenge dengan barang bukti dari kami, dari Pak Jokowi, ya 709 barang bukti. Karena selama ini ya perdebatan di media mainstream maupun di podcast dan sebagainya tidak pernah menunjukkan apa sih yang namanya barang bukti yang sahih yang menurut mereka. Karena selama ini yang dibawa itu adalah thumbnail repetible. dan repetisi propaganda. Thumbnail yang selalu ditunjukkan. Tetapi dan juga adalah ijazah Pak Jokowi yang diupload dari Dian Sandi. Tidak ada lagi yang dulu dia bawa-bawa yang namanya ijazahnya Pak Bambang. Karena sudah ketahuan bahwa ijazahnya itu ya ada gacat adamnya sama dengan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang itu juga dibuka oleh pihak mereka di media mainstream untuk bicara itu. Jadi kalau kita berharap, sudahlah ya, konsentrasi saja bagaimana nanti bertemu di pengadilan untuk itu. Kalau melapor, memang hak konstitusi mereka. Tadi dikatakan oleh Bang Jamada Girsang, apakah itu semua diproses? Belum tentu untuk itu. Tapi kita dikatakan untuk itu, kita siap untuk itu. Dikatakan juga apa yang dikatakan oleh mereka, bahwa kita takut. Tiada kata takut di dalam diri kita, karena kita ini adalah benar melawan kezaliman mereka untuk itu. Ya. Bang, pihak Rosario juga melaporkan terkait adanya dugaan fitnah, Bang, yang abang sebarkan di beberapa. Iya, bebas dia melapor. Yang pasti rujukan saya adalah at least berita Tirto ID, kalian semua bisa baca. Per 2018, surat 1 Mei 2018 dari Kemenpora itu ada tagihan. Nah, tagihan itu kan berdasarkan dari LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Di situ kan ada lampiran juga dikasih PDF-nya bahwa di situ Rosario ditagih 210 unit lensa kamera yang digondol dia. 210 unit seharga total 2,1 miliar. Panci. Yang kedua, jadi jangan disepelekan panci, Kak. Yang kedua, ya mahal-mahal itu. Kamera digital itu ada 208 unit seharga 1,49 miliar. Terus ada juga peralatan studio gambar itu 262 unit seharga 1,3 miliar. Banyak ya. Banyak gitu, total itu ada 600 sampai 700 item. Itu untuk apa kaitannya, relevansinya dengan tugas dia sebagai Menpora gitu loh. Dan itu masih ditagih oleh Kemenpora sampai September 2018. Itu loh isi konten saya. Artinya apa? Lu jangan menuntut moralitas orang lain tinggi, mengaca lu. Ada jejak digital lu. Gitu loh. Ya, jadi jangan setelah dilaporkan saya bungkam. Besok saya akan bahas lagi itu terus serial itu. Ya. Jadi jangan dibuka-buka. Iya. Tadi si Rosario juga menunjukkan bukti bahwa sebenarnya sebelum itu udah dicabut semuanya sama pihak Kemenpora gitu loh, Bang.
Itu apa itu? Inkrah 2019. Iya. Inkrahnya apa? Dalam bentuk pencabutan gugatan oleh Kemenpora. Ya, Tetapi termasuk kami semua. barang-barang yang 8,5 miliar itu atau 3.200-an unit itu dikembalikan nggak? Ada nggak bukti pengembalian ke apa? Ke Kemenpora? Panci-pancinya Dia tunjukkan ada. termasuk panci, garpu, pompa air dan segala macam. Gitu loh. Dia tunjukkan nggak? Gitu loh. Ya. Jadi kan saya hanya ingin mengingatkan dengan membaca Tirto ID yang dipublish 2018 itu masih bermasalah bahwa Anda masih menggondol menurut BPK menggondol 210 unit lensa kamera seharga 2,1 miliar, 208 unit kamera digital seharga 1,49 miliar dan 262 unit peralatan studio gambar seharga 1,3 miliar. Itu ada di Tirto, terus dilarang kita untuk mengupas itu. Memang siapa lo? Berarti itu Itu barang loh. negara ya, kerugian negara ya. Iyalah, BMN, barang milik negara ditagihkan. Boleh nggak kita lapor ke KPK? Harusnya kita laporkan ke KPK. Iya, gitu. kita laporkan ke Benar nggak KPK itu sudah aja. Karena kan merugikan uang dikembalikan? negara, Gitu. gitu. 8,5 miliar ya, BMN yang Wah, ditagihkan. 8,5 miliar atau 3.200 item. Ya, sampai Pak JK juga ada di berita berapa tahun lalu di CNN juga bertanya, itu banyak banget itu ribuan unit punyanya Rosuryo. Bingung, kenapa? Bayangkan, untuk satu jenis item lensa kamera 210 unit itu membuat toko ya dia? Membuka toko ya? 2,1 miliar. Tadi dia nggak berani kan menerangkan itu kan? 208 unit kamera digital seharga 1,49 miliar. Mau buka toko? Masya Allah. Apa hubungannya dengan tugas Menpora? Ini biar bisa kasus ini kita naikkan lagi, Ya, gitu loh. kita buat laporan ke KPK. Kita buat laporan KPK aja sekalian, Ya. gitu loh. Bukan berarti gugatan perdata dari Kemenpora dicabut langsung selesai. Barang itu dikembalikan nggak? Itu berbasis LHP BPK. Bukan saya ngarang. Kalian bisa itu Tirto ID ada lampiran 1-2 dikasih. Laporan hasil pemeriksaan BPK. Ya, dia tadi nggak berani kan? Buka semua ya nggak? Nggak buka semua. Apa aja yang ditagihkan? Kalau panci ada nilainya? Ada juga panci, Berapa pompa nilainya? air. Nggak tahu. Mahal Ya. nih. Tapi Oke, ada lagi pertanyaan? Menurut Roy Suryo itu Ya. tidak ada nyambungnya dengan kasus ijazahnya Jo. Artinya apa? Lu jangan sok bermoral kalau diri lu juga begitu. Itu loh. Itu pesan saya. Lu juga punya cacat di masa lalu. Dan ini Kak, tolong Kak, laporkan ke KPK Kak. Ya, nanti kita Itu buat adalah laporan ke LHP, KPK ya, Pak Andi. LHP Ya. BPK Kerugian dasarnya. negara harus 8,5 miliar. dipertanggungjawabkan. Nanti Gitu. kita lapor ke KPK. Jadi jangan di undertone seolah-olah yang dia bawa pulang di gondol itu cuma panci. Ya, panci. Jadi kita lihat ya bahwasanya ijazah memang ijazah, tapi kan juga pesan moralnya itu adalah Ya, tadi sebelum nggak kita naikin menuduh seseorang, kita harus bercermin untuk diri kita juga untuk itu. Ya, oke, ada lagi pertanyaan silakan. Gitu dulu ya. Ah.